kembali lagi bareng gua si Miao. Kali ini gua nggak akan bermain game teman-teman. Ya kalian bisa lihat di backgroundnya lah. Ini adalah jendela gua dan ini adalah tempat bobok gua. Saking sempitnya rumah gua teman-teman, gua rekamannya di samping tempat bobok gua. Nggak apa-apa lah ya. Dan untuk tema video kita kali ini adalah PC gaming. Ya betul sekali. Dan gua akan membuat 3 video tentang PC gaming ini teman-teman. Yang pertama adalah penjelasan tentang komponen-komponen yang sudah gua beli. Dan yang kedua adalah perakitan. Dan yang ketiga adalah benchmark di dalam game nanti. So langsung aja kita mulai teman-teman. Tapi sebelum kita mulai harus ada penjelasan sedikit lah ya. Oke, sebelum kita mulai untuk video kali ini teman-teman, gua mau kasih tahu ke kalian kalau video ini mungkin tidak akan cocok untuk semuanya. Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang di bawah umur. Dan mungkin ada beberapa kalian yang sudah ngerti juga. Dan gua mau kasih tahu ke kalian juga kalau di sini background gua adalah IT. Dan gua bukan professional reviewer atau professional build PC. Jadi yang gue beli di sini benar-benar semuanya menurut pendapat gue dan gue akan jelasin sebisa mungkin. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai informasi lebih, silahkan kalian komen di bawah aja. Nggak masalah. Kita akan berdiskusi di komen di bawah sana kalau misalnya emang ada kekurangan gue atau nggak ada sesuatu yang memang harus ditambahkan. Terus ada lagi yang gue mau bilang ke kalian kalau semua produk yang gue beli di sini teman-teman itu bukan produk endorse. Jadi semuanya gue beli pakai duit gue sendiri ya. Terima kasih banyak gara-gara kalian gue bisa nyicil satu persatu beli komponen-komponen ini. Sebenarnya komponennya sudah ada dari bulan kemarin, cuma baru bulan ini lengkap dan baru bulan ini baru gue bisa buat videonya. Dari bulan kemarin gue udah gatel banget buat ngerakit semua ini. Dan gue akan ngerakit sendiri loh. Jadi ya stay tune terus memang kalian mau tahu bagaimana cara untuk membuat komputer. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman. Mulai dari... Jadi sini teman-teman, prosesor yang gue pakai adalah i7 6700K. Nah, kenapa harus memakai K? Karena nanti gue akan overclock teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang prosesor, gue akan tanya dulu ke kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau buat PC gaming nih, build PC gaming, itu PC-nya buat main game apa dulu, teman-teman? Kalau misalnya kalian cuma untuk bermain game seperti Dota atau Counter-Strike, kalian nggak perlu sampai ke i7. Kalian lihat aja build PC gue yang dulu, yaitu memakai i3. Itu aja bermain Dota atau bermain CS teman-teman udah tembus 100 atau 200 frame per second. Jadi buat apa kalian beli i7? Dan kalau emang kalian butuh yang lainnya juga ya kalian bisa upgrade dari i3 ke i5. Misalnya kalian butuh rendering, butuh editing video atau butuh nge-record video ya bisa aja sih teman-teman. Dan game zaman sekarang juga rata-rata minimalnya i5 sih. Ya AAA zaman sekarang tuh udah minimalnya i5 dan di sini kebetulan gue beli prosesor i7. Oke, kita akan lanjut teman-teman ke motherboard. Tunggu dulu, sebelum gue lanjut ke motherboard pasti banyak dari kalian yang akan bertanya, "Karigi kenapa nggak pilih prosesornya AMD?" Gue pengen banget teman-teman, pengen banget, tapi untuk sekarang gue pakainya Intel terlebih dahulu. Gue akan nunggu prosesor AMD kalau nggak salah nanti akan muncul yang bagus-bagus di tahun depan. Dan kalau memang ada kesempatan dan ada budget lagi teman-teman, gue akan coba build satu komputer lagi berbasiskan full AMD. Nah ini gue akan coba Intel dan juga Nvidia. Oke, langsung ke motherboard. Di sini gue memakai motherboardnya adalah Asus Maximus 7 Hero Alpha. Dan ini motherboardnya overkill buat kalian. Kebetulan gue butuh motherboard ini teman-teman karena yang pertama adalah motherboard ini sudah dilengkapi dengan WiFi. Dan yang kedua adalah motherboard ini sudah dilengkapi dengan pengaturan RGB. Nah, jadi ada soket RGB-nya di bawah. Kalau misalnya gue punya LED, gue bisa sambungin dan gue bisa atur RGB-nya. Nah, seperti inilah teman-teman motherboardnya. Ya, gue nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Motherboardnya lumayan keren dan juga ada LED-nya di dalamnya. Terus kalau misalnya kalian memang tidak mampu membeli motherboard yang satu ini teman-teman, kalian bisa beli yang di bawahnya sih sekitar 1 juta sampai 2 jutaan. Itu udah bagus banget motherboardnya teman-teman. Semua merek, mau Asus, mau MSI, mau Gigabyte, mau apalagi ya teman-teman, gue lupa. Dan lagi-lagi kembali ke budget dan kebutuhan kalian. Nah, kalau misalnya kalian budgetnya limited, kalian bisa beli itu motherboard yang di bawah 2 juta juga udah bagus banget. Tapi ya pasti fiturnya nggak lengkap dan juga nggak ada kayak pengaturan LED-nya dan juga mungkin nggak ada wifi-nya teman-teman dan juga mungkin kurang advance dalam overclock. Jadi gue pilih motherboard ini untuk overclock, untuk lampu dan juga ada wifi-nya. Itulah kenapa gue beli ini teman-teman, walaupun mahal. Barang yang ketiga adalah barang yang sudah kalian lihat dari tadi, ternyata masuk frame kamera gue teman-teman, yaitu VGA. Nah, VGA ini paling mahal di dalam build gue, bro, GTX 1080. Ini mahal banget teman-teman.
Aduh, gue tahu ini akan overkill karena monitor gue sendiri bukan 4K. Monitor gue itu masih 1080p teman-teman, dan juga framenya masih 60, terbatas 60. Mungkin kalau misalnya monitor gue 144 Hz, ya lumayan lah mengimbangi. Tapi sekarang monitor gue tuh baru 60 Hz. Aduh. Dan kenapa gue beli ini teman-teman? Sebenarnya 1070 aja udah cukup banget untuk para gamer di Indonesia. Dan kenapa gue beli ini iseng. Dan kenapa gue mau beli GTX 1080 ini teman-teman? Basically ya gue nanti kedepannya pengen upgrade, pengen dual monitor, dan juga pengen upgrade monitor gue mungkin ke 4K, karena gue bener-bener pengen coba monitor 4K itu seperti apa. So that's why gue memilih GTX 1080 ini, walaupun nanti di tahun depan bakal keluar kalau nggak salah 1080 Ti-nya. Tapi untuk sekarang gue udah puas banget untuk membeli GTX 1080. Ya nggak puas itu kantong gue nangis bro, mahal banget. Dan buat kalian semua yang misalnya masih monitornya 1080, silakan kalian beli 1070 kalau emang kalian mau ya. 1070 itu udah overkill juga untuk resolusi 1080. Nah kalau misalnya kalian nggak punya budget sampai 1070, kalian bisa turunin ke 1060. 1060 juga udah bagus banget lah. Kemarin gue juga coba 1060 untuk bermain Overwatch aja, buset. Settingannya rata kanan, hampir semua rata kanan. Cuma satu doang nggak rata kanan dan 60 frame per second. So that's why gue saranin kalau memang kalian nggak punya budget yang banyak, 1060 atau 1070 sudah cukup banget. Dan gue juga punya informasi sedikit teman-teman, kenapa gue memilih GTX 1080. Basically ya buat rendering teman-teman. Semakin kenceng VGA kalian, rendernya semakin bagus dan juga semakin cepat. Begitu juga dengan prosesor. Tadi hampir lupa teman-teman. Kalau misalnya kalian memilih prosesor i3 dengan i7, yang pastinya akan ada perbedaan dalam waktu renderingnya. i7 pasti akan lebih cepat. Semakin banyak core-nya teman-teman. Jadi misalnya kalian search di internet, Intel i7 misalnya kalian ini kan Haswell ya kan. Nah ada satu lagi teman-teman, Intel prosesor Broadwell E. Nah itu core-nya bisa 8 dan bisa 10, tapi harganya bisa puluhan juta bro. Nggak, ini aja udah cukup. Dah, cukup banget teman-teman. Cukup. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke arah VGA. Di sini VGA yang gue gunain adalah VGA-nya Corsair, karena ada LED-nya, dan gue percaya sama barang-barang Corsair karena dulu sempet gue suka beli RAM Corsair teman-teman. Dan kalaupun rusak itu gue beli sekitar 6-8 RAM. Itu cuma satu doang yang rusak. Itu gampang banget buat tukernya. Jadi itulah sebabnya kenapa gue memilih Corsair lagi. Dan ini Corsairnya udah ada lampunya teman-teman. Dan gue memilih 16 GB dual channel. Pengen banget gue langsung 32, tapi gue pikir-pikir lagi, untuk gaming 16 cukup lah. 8 aja cukup. Kemarin PC gue cuma 8 GB. Sudah cukup banget. Sekarang 16. Kalau memang gue suatu saat nanti punya budget lebih, gue akan upgrade ke 32 GB. Yang pastinya ngaruh ke render time juga ketika gua bikin video teman-teman. Dan selanjutnya itu hard disk. Hard disk di sini gua ada dua. Yang satu tipe SSD, lagi-lagi mereknya Corsair, dan ini 480 GB. Banyak banget merek SSD di luar sana teman-teman yang bagus-bagus. Ya salah satunya adalah Corsair, dan juga ada Galax, ada Samsung. Samsung juga gue tertarik banget untuk beli SSD-nya. Ada Intel sendiri buat SSD. Dan lagi-lagi kenapa gue memilih Corsair, karena gampang banget di returnya kalau misalnya nanti rusak. Dan harddisk yang kedua yang gue pilih adalah SSHD. Kalau nggak salah namanya lah SSHD, bukan harddisk ya, tapi ini adalah SSHD. Ini ada tulisannya SSHD. Ayo fokus. Nah ini dia SSHD. Dan gue pilihnya adalah Seagate 2 TB. Nah ini tergantung kalian perlu atau enggak, tapi gue butuh banget yang namanya SSHD ini. SSHD itu lebih cepat daripada harddisk biasa HDD, tapi lebih lambat dibandingkan SSD. Jadi di tengah-tengah lah, di tengah-tengah antara HDD, SSHD dan juga SSD. Semoga aja nggak kebalik. Oke, di sini gue akan perpanjang sedikit teman-teman. Kenapa gue memilih SSD dan juga kenapa gue memilih SSHD. Belum tentu buat kalian cocok juga sih. Jadi kenapa gue memilih SSD? Yang pasti, yang pertama gue butuh speednya untuk render buat video. Dan juga loading time di dalam game biasanya kan berpengaruh banget. Apalagi kalau misalnya kalian bermain GTA, loading time-nya lamanya minta ampun bro. Jadi kalau misalnya kalian tidak terganggu dengan loading time, kalian bisa pilih HDD. Yang pastinya HDD teman-teman lebih murah jauh dibandingkan SSD ini dan juga SSHD. SSHD sama HDD itu cuma beda beberapa ratus ribu doang sih teman-teman. Jadi gue saranin kalau emang kalian mau speednya yang lumayan kenceng,
SSHD aja. Nah kebetulan SSHD itu cuma ada mereknya Seagate, nggak ada merek yang lain. Gue juga nggak tahu kenapa merek lain nggak bisa ngeluarin SSHD, apa mungkin sudah di trademark kali ya sama Seagate. Gue juga nggak tahu teman-teman. Nah kalau misalnya kalian pilih hard disk biasa ya kalian bisa Western Digital blue, green atau black, terserah kalian. Biasanya kalau untuk gamer itu Western Digital black. Oke, kita lanjut lagi kemana ya? Ke power supply sekarang teman-teman. Ini paling berat bro, power supply-nya berat banget. Jadi di sini gue pemilih Corsair lagi teman-teman, Corsair karena ya gue lumayan suka dengan produk-produk Corsair. Di sini gue memilih RM850i. Kenapa 850 watt? Karena gue memakai VGA-nya 1080. Jadi kedepannya teman-teman gue pengen banget untuk mencoba SLI. Jadi 1080 ditambah 1080 lagi satu. Oh my god, mahal banget jadinya bro. Nggak tahu kuat atau nggak ya. Semoga aja dapat rezeki lebih lagi. Maka gue akan bisa memakai 2 SLI teman-teman. Dan itulah kenapanya gue memilih 850 watt ini teman-teman. Dan juga banyak aksesoris yang akan gue taruh di casing sih. Jadi ya lebih baik lebih daripada kurang wattnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi teman-teman, gue mau kasih penjelasan sedikit, hampir aja lupa. Normalnya biasanya kalian bisa beli 400 atau 500 watt. Itu kalau VGA kalian harus lihat sih sebenarnya teman-teman. Jadi misalnya kalian mau beli VGA-nya, kalian harus lihat rekomendasi watt yang kalian harus beli power supply-nya. Nah, kalau misalnya rekomendasinya itu rata-rata itu di 500 sampai 600 watt. Jadi kalau misalnya kalian mau beli power supply 500 sampai 600 watt ya silakan aja sih, sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Kalian nggak perlu beli yang sampai 850 watt. Overkill. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini adalah cooler yang gue pakai lagi-lagi Corsair. Nggak. Gue nggak di-endorse sama Corsair kok teman-teman. Cuma emang gue suka dengan produknya Corsair. Di sini gue memakai H110i. Yap. Karena nanti gua akan overclock prosesornya bro. Nah ini gua nggak tahu, ini pertama kalinya gua bakal overclock prosesor gua. Itulah sebabnya gua memilih motherboard ini teman-teman. Gua takut banget meledak nanti komputer gua kalau di overclock. Jadi ya gua memilih brand-brand yang terpercaya dan juga memilih liquid cooler ini supaya ketika gua overclock nggak meledak komputernya. Lagi-lagi teman-teman, ini adalah optional liquid cooler. Kalian bisa memakai fan biasa aja. Dan kalau misalnya pun kalian nggak overclock, kalian nggak perlu memakai liquid cooler. Dan kita memasuki barang yang paling besar. Dan gua nggak tahu bisa angkat atau nggak teman-teman. Oh my god. Ini adalah casing gua. Casingnya nggak kelihatan. Jadi lagi-lagi gue memilih Corsair karena gue jatuh cinta sama casing ini teman-teman. Pertama kali gue lihat casing Corsair 400C. Kalian bisa search aja di Google 400C. Tapi ini versinya yang white karena meja gue kan putih teman-teman. Jadi gue pengen banget casing gue juga berwarna putih. Jadi 400C white. Dan kebanyakan komponen-komponen yang gue beli di sini teman-teman juga terinspirasi dari build-nya 400C. Jadi kemarin gue search 400C terus ada gambar build PC 400C-nya dan gue langsung jatuh cinta teman-teman. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Nah itulah sebabnya teman-teman gue pengen banget untuk beli casing yang satu ini dan bikin build. Apakah bisa mirip atau enggak dengan gambarnya gue juga nggak tahu hasil akhirnya teman-teman. Kita lihat aja. Oke, gue turunin dulu. Dan rata-rata udah selesai sih teman-teman semua komponennya. Ya tinggal aksesoris-aksesoris kecil aja. Yang pertama adalah Thermaltake untuk prosesor kalian nanti, ya kan? Pasti harus punya ini teman-teman ketika kalian merakit sendiri. Ini dulu gua beli dan masih bisa dipakai. Ini bisa berkali-kali dipakai sih teman-teman. Habis itu gua beli fan, sebentar. Ini adalah fan-nya. Ada banyak fan-nya teman-teman. Nanti gua akan pakai. Ya, gua nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi ini adalah fan-fannya yang gua beli dan mereknya juga Corsair. Ada satu fan, ini buat apa ya? Oh, ini yang 120. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ukuran 140 teman-teman dan ada satu ukuran 120. Ya, tergantung casing kalian bisa menampung fan-nya ukuran berapa. Kalian harus teliti dulu teman-teman sebelum membeli seperti ini, oke? Dan ada satu komponen lagi teman-teman yang biasanya gua lihat YouTuber luar negeri pakai dan gua ngiri teman-teman. Gua pengen coba karena YouTuber Indonesia belum ada yang memakai ini teman-teman. Yep, Elgato HD60 Pro. Nah ini gue beli di luar negeri, di Indonesia nggak ada bro. Susah banget untuk dicari, gue nggak tahu kenapa ini nggak ada di Indonesia. So gue beli teman-teman. Gunanya buat apa sih Kak Miao Au? Ini gunanya buat nanti streaming. Jadi kalian bisa baca di sini.
perfect streaming and perfect recording. Jadi gua nggak perlu pakai software lagi untuk streaming dan juga pakai softwarenya dia sih. Cuma hardwarenya sudah ada di sini teman-teman, tidak akan mengganggu kinerjanya VGA dan juga prosesor. Intinya seperti itu sih. Jadi ketika gua nge-record gameplay gua atau nggak lagi live streaming akan dibantu dengan hardware ini dan juga softwarenya yang pastinya akan lebih ringan. Itulah sebabnya gua memilih SSD teman-teman, karena yang pasti ngebaca gamenya ya kan, terus game file recording gua akan ditaruh di dalam SSD ini juga, itu butuh speed yang cepat. Kalau misalnya speednya pelan nanti takutnya ada error, jadi gua meminimalisir itulah. Oke teman-teman, mungkin itu dulu, dan ada beberapa aksesoris lagi sih yang akan gue tambahin seperti LED strip. Tapi gue belum beli LED stripnya karena belum ada yang RGB, gue nggak tahu. Udah ada belum sih? Udah ada sih teman-teman, tapi mahal. Gue belum bisa beli yang mahal seperti itu. So gue lagi menunggu RGB LED stripnya teman-teman. Sambil gue ngerakit dulu. Kalau misalnya gue rasa kurang meriah PC gue, ya gue akan coba beli LED strip. Ya jangan sampai norak juga sih, jangan sampai udah kayak pohon Natal aja teman-teman. Dan untuk part pertama building my dream PC teman-teman sudah selesai sampai di sini. Gue harap informasinya berguna. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Kalau emang kalian ada komen, kalau emang kalian ada pertanyaan, silahkan kalian komen di bawah teman-teman. Karena ya komen-komen kalian bikin gue juga belajar ya kan. Gue kasih informasi ke kalian, komen kalian ke gue juga jadi bikin gue, oh bener juga ya, harusnya pakai ini ya, harusnya pakai itu ya. Jadi supaya next building PC gue semakin lebih bagus lagi. Nggak ada yang perfect sih teman-teman, tapi bagaimana kita caranya membuat PC yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, itu yang paling penting. Tidak perlu ngikutin gua teman-teman seperti ini karena budgetnya tinggi banget. Gua boleh bilang budget gak sih? Budgetnya itu 30 juta ke atas teman-teman, dan ini benar-benar overkill banget buat para gamers dan juga para YouTuber. Gua nggak nyaranin untuk ngikutin seperti ini. Kalau emang kalian punya banyak uang ya boleh aja. Dan bukan berarti gue juga punya banyak uang teman-teman, tapi karena emang gue hobi banget membuat seperti ini dan gue bener-bener demen. Namanya orang udah hobi dan suka, ya apa aja akan dilakuin sih. Kayak motor, mobil, dimodifikasi sampai puluhan juta, ratusan juta, pasti mereka akan lakuin. Nah inilah hobi gue teman-teman. Semoga aja hobi gue bisa berguna buat kalian juga, pengetahuan yang gue kasih ke kalian. Part keduanya adalah perakitan, dan part ketiganya adalah benchmark. Ditunggu aja di YouTube channel Miao Auk. Dan kalau emang kalian suka dengan cara pembawaan gue seperti ini, semakin dekat dengan YouTube channel baru gue teman-teman tentang teknologi. Jadi ini ya sambil gue latihan lah. Kalau emang udah jago ya kan memberikan informasi dan juga apa yang gue bilang ini benar-benar berguna untuk kalian, maka gue akan langsung membukanya. Nggak gampang loh teman-teman. Ini lebih susah daripada gue bermain game doang. Kalau bermain game doang, kalau ini kayak benar-benar harus gali informasi dan harus kasih informasi ke kalian dengan tepat dan baik. Oke. Gua Miao Auk, dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya, yaitu perakitan. Gue udah gak sabar sih memakai ini PC teman-teman, tapi ya demi kalian gue harus sabar supaya kalian juga mendapatkan informasi dan juga belajar di YouTube channel Miao Auk. Jangan cuma bermain doang ya kan, rakit PC juga bisa lah. Oke? Dadah!